Sidang Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Kami sungguh membutuhkan tuntunan daripadamu, agar kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Bukan saja dengan baik, tetapi juga dengan benar, sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang tidak mampu kami pahami, dapat kami pahami. Dan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai yang ke-52 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pengenalan seseorang kepada pribadi yang ia percaya itu tidak menjamin seseorang tersebut benar-benar mengenal pribadi yang ia percaya. Oleh sebab itu dibutuhkan ada banyak waktu, kesempatan, terutama pengalaman-pengalaman rohani, supaya seseorang tersebut sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang tidak hanya sekedar tahu atau kenal. Murid-murid sudah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar sendiri dengan telinga mereka. Mereka melihat sendiri dengan mata mereka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya, salah satu contoh di dalam pembacaan kita pada hari ini, dikatakan mereka ketakutan, bingung, heran atas apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan sebelum mereka tahu itu Yesus, mereka mengira dia hantu. Setiap hari murid-muridnya
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap saja belum terlalu yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia mampu melakukan hal-hal yang begitu spektakuler di luar nalar mereka sendiri. Kita bisa bayangkan ketika seseorang berjalan di atas air, di tengah danau atau lautan atau samudra, sungguh sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau murid-murid memang sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, mereka tidak akan pernah takut. Mereka tidak akan bingung karena mereka tahu siapa Tuhan Yesus yang mereka sembah. Bukankah Ia telah memberi makan 4.000, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Mujizat terjadi. Bukankah Ia telah mengubah air menjadi anggur? Tidak ada peristiwa ini bisa dijawab oleh ahli-ahli kimia manapun. Air ya tetap air, anggur adalah anggur. Tetapi Yesus mampu melakukannya. Tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati, tetapi Yesus melakukannya. Para murid sudah melihat semua yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka masih ragu dan bimbang. Mereka tidak yakin dengan benar siapa Yesus yang mereka percaya. Berkaca dari kehidupan para murid, demikianlah kehidupan kita pada masa sekarang. Murid-murid yang bertemu muka dengan muka saja bisa sanksi. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Allah. Saya pernah khotbah seperti itu, ada jemaat yang menyeletuk. Pernah Bu Pendeta. Saya senyum saja karena saya tahu apa jawabannya. Karena saking semangat dia yakin foto-foto yang sering dipajang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Saya katakan, itu hanyalah keahlian para pelukis untuk menggambarkan siapa dia dengan pribadi yang ada. Tetapi seperti apa rupanya tidak ada yang tahu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya takut kalau ada jemaat yang mengaku pernah ketemu Tuhan Yesus. Ada di gereja ini? Pada waktu itu tidak ada juru foto. Tidak ada yang memotret. Yang ada hanyalah orang yang kemungkinan besar melukis itu dengan peralatan yang begitu sederhana. Tapi saya tidak pernah membayangkan apakah memang ada orang melukis muka Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi itu bukan masalah. Masalah utama kita adalah sekali lagi kembali kepada pernyataan awal saya. Pengenalan kita kepada Allah kadangkala tidak menjamin betapa kita menaruh penghargaan, pengharapan, dan iman kita dengan benar kepada Dia. Karena tentunya dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini ada satu janji Allah yang sering kali kita dengar dan pernah menjadi tema Natal tahun-tahun sebelumnya adalah jangan takut, aku menyertai engkau. Seluruh jemaat umat Allah yang percaya mengaminkan hal ini. Tetapi prakteknya bagaimana? Kita tetap dikuasai oleh ketakutan. Kita tetap dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga akhirnya apa? Keyakinan kita kepada Allah bergantung pada situasi hidup kita.
Maksudnya apa? Keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah bergantung kepada situasi hidup kita. Kalau kita senang, puji Tuhan, betul atau tidak? Kalau kita punya uang, puji Tuhan. Kalau hidup kita baik-baik saja, puji Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam situasi sebaliknya, adakah kita sungguh berpegang pada perkataan janji Tuhan yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Kadang-kadang janji Tuhan ini hanya lewat dalam kehidupan kita. Kadang kita khawatir karena tidak punya uang. Kadang kita takut ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan. Kita mengalami sakit penyakit dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya perkataan Tuhan yang seharusnya kita pegang tidak mampu kita pegang dengan benar. Itu artinya iman kita bergantung pada situasi hidup kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iman kita bergantung pada situasi hidup kita. Kalau hidup kita baik-baik saja, iman kita baik-baik saja. Kalau iman kita baik-baik saja, seharusnya hidup kita apapun yang terjadi, suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, kita tetap menunjukkan iman itu kepada Allah. Tetapi kenyataannya, ketika situasi hidup kita tidak baik-baik, maka iman kita juga tidak baik-baik saja. Melalui nas ini kita diajak dan diingatkan, kita harus memiliki iman yang benar. Pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini, iman yang benar itu seperti apa? Iman yang benar itu seperti apa? Apakah kita sudah memiliki iman yang benar? Ini pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan. Iman yang benar itu seperti apa? Dan apakah kita sudah memiliki iman yang benar kepada Tuhan? Jangan-jangan kita selama ini hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan percaya, ikut-ikutan beriman, ikut-ikutan mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak beriman dengan benar. Bapak Ibu, iman yang benar itu harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, kita harus tahu kepada siapa kita beriman. Kalau orang bertanya, kita beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang bertanya, kenapa percaya kepada Yesus? Bukankah dia manusia, bukan Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia tidak menjadi manusia. Bisa enggak kita jawab? Harus bisa. Karena beriman yang benar adalah kita harus tahu kepada siapa kita beriman. Lalu yang kedua, iman yang benar adalah iman di mana kita harus melibatkan pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang benar adalah iman terwujud melalui seluruh tindakan dan perbuatan kita. Ada banyak orang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi ketika mereka berada dalam situasi yang berat, situasi tertentu, bisa saja mereka meninggalkan iman mereka.
Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar, apapun situasi dan kondisi hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Kita pernah melantunkan pujian itu, saya tidak terlalu hafal, tapi Papa Aurel yang hafal. Sekali Yesus tetap Yesus. Benarkah? Agar itu benar, maka pujian itu harus kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Beriman yang benar, kita mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para murid ketakutan. Mereka mengenal tetapi belum benar-benar kenal. Bapak Ibu kenal enggak dengan presiden kita yang terbaru? Anak-anak muda, siapa presiden kita? Joy? Aulia? Lisa? Siapa presiden kita? Kenal enggak Bapak Ibu? Prabowo. Tapi sejauh apa kita mengenal dia? Mengenal yang sesungguhnya adalah kita mengenal dia, dia mengenal kita. Kalau kita mengaku kenal dengan Prabowo, coba saja Bapak Ibu datang menemui Prabowo, kira-kira diterima enggak? Ada enggak di sini? Kayak Ambon. Datang ke Pak Prabowo, saya dari Sungai Durian, kira-kira diterima enggak? Jangankan sampai ke Prabowo, di pintu gerbang saja bisa ditolak. Mentang-mentang saya pendeta, saya datang ingin ketemu Bapak Prabowo presiden, karena saya tiap minggu mendoakan pemerintah dalam doa syafaat. Belum sampai pintu gerbang sudah diusir orang, dikira gila. Karena saya mengaku mengenal dia, tetapi dia tidak kenal saya. Berbeda kalau kita punya relasi yang begitu dekat dengan seseorang, sehingga benar-benar kita kenal dan dikenal. Bapak Ibu kenal saya enggak? Ada enggak di ruangan ini yang enggak kenal saya? Kalau saya datang ke tempat Bapak Ibu kenal saya. Saya kenal Bapak Ibu, saya bilang, Mama Heni minta makan, saya lapar. Dikasih enggak Mama Heni? Pasti dikasih. Kenal bahwa saya pendeta di sini. Malu kalau enggak kasih. Tapi coba kalau Ibu Heni enggak kenal, berpikir mungkin memberi atau tidak. Apalagi kalau yang datang adalah orang asing tengah malam. Saya enggak akan berani membuka pintu kalau saya enggak kenal. Mengenal Tuhan itu penting dan dikenal Tuhan juga penting. Kenapa? Jangan sampai Matius yang ke-7 ayat yang ke-21, ke-22, 23 berkata, berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Padahal kita sudah mengaku. Kalau dalam teks Matius 7 ayat 21, 22, 23, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Kalau kita, aku sudah melakukan ini di gereja, aku sudah melakukan itu di gereja, aku sudah membuat ini, melakukan itu, tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan para murid dalam teks kita adalah ketakutan karena pertama mereka mengira ada hantu, yang kedua mereka takut mati. Tapi ketakutan itu bukanlah ketakutan yang luar biasa sebenarnya. Itu hal biasa. Ketakutan terbesar kita sebagai orang percaya adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah dan Allah berkata, enyahlah engkau, aku tidak
mengenal Engkau. Bapak Ibu, mari kita merenung ulang kehidupan kita. Sejauh mana kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Mari kita merenung ulang dalam kehidupan kita. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya beriman kepada Dia pribadi yang kita percayai? Kalau ya jawabannya berarti hidup di dalam dunia ini dengan segala permasalahannya bukanlah sesuatu yang besar bagi kita sehingga kita kehilangan iman dan pengharapan kita. Memasuki minggu terakhir dalam minggu ini, karena minggu depan kita masuk dalam Adventus yang pertama, mari kita mempersiapkan diri kita. Minggu Adventus adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus. Kalau Tuhan datang, siapkah kita mempertanggungjawabkan hidup kita? Kalau Tuhan datang, apakah kita menjadi orang-orang yang diterima olehnya? Atau kita akan menjadi orang-orang yang ditolak olehnya? Dan yang bisa menjawab pertanyaan ini bukan saya, tetapi Bapak Ibu masing-masing pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.